Hello semuanya. Jadi ini adalah video learning ya untuk kalian, especially grade 10 ya, for chapter 7 about transport in plants ya. Sebelumnya Miss minta maaf karena mungkin materinya nggak sempat semuanya Miss ajarin di kelas sehingga harus Miss buat dalam bentuk video pembelajaran ya. Semoga nanti setelah kalian tonton video pembelajaran ini, Miss harapkan kalian bisa review ya tentang materi yang kemarin sudah Miss ajarkan melalui ketika kita tatap muka. Begitu pula juga dengan materi yang hari ini baru kalian pelajari. Ya, kemudian materi ini nanti akan masuk di daily test kalian, begitu juga dengan di final test kalian. Ya, so here ya. Jadi di sini ya, transport in plants ya. Transport in plants ya kawan-kawan ya, seperti yang bisa let me adjust the camera. So transport in plants ya, seperti yang bisa kalian lihat di PPT ya. Kita kan untuk chapter ini mungkin kalau sebelumnya dengan yang Mr. Suroto kalian belajar tentang transport in mammals ya. Nah, kalau yang kali ini kalian akan belajar tentang transport in plants ya. Nah, kemudian first thing first ya, what is the basic difference between plants and animals ya. Jadi yang simple aja yang mungkin bisa kalian lihat dari gambar ya. So the basic difference is that the plants can somehow produce their own food ya, meanwhile the animals ya, not just animals but us ya too, as humans are depending on the plants on getting our own energy ya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa kalau tumbuhan itu memang bisa memproduksi makanannya sendiri, sementara kalau mamalia atau mungkin hewan seperti kita, manusia juga itu bergantung pada tumbuhan ya. So animals ya will depend on plants in order to get their energy. So selanjutnya ya. Unlike animals ya kan, tadi sebelumnya plants make their own food using the process of photosynthesis. Ya, nah kemudian in photosynthesis ya, the main organs that is involved in photosynthetic reaction is leaves ya, daun. Nah kemudian kalau kalian lihat di lingkungan sekitar, daun-daun yang ada di tumbuhan itu jumlahnya banyak, kemudian juga bentuknya bermacam-macam ya. They have evolved a large kind of size ya, kemudian dia juga sudah evolve juga bentuknya thin and flat ya, and then with large surface area ya. Tujuannya apa? The purpose is to increase the efficiency rate for absorption of carbon dioxide ya. Jadi kalau mungkin kalian lihat, ada daun yang lebar ya, ada daun yang mungkin kalau seperti di kaktus itu bentuknya seperti jarum seperti itu ya. Ada juga bentuknya yang mungkin lebih tipis. Sebetulnya itu adalah salah satu bentuk evolusi dari daun terhadap masing-masing keadaan ya, terhadap masing-masing condition in environment. Nah kemudian selanjutnya ini ya. To obtain water and mineral ya, to obtain water and mineral source for nutrition, plants have extensive root system below the soil ya. Jadi kalau tumbuhan kan untuk mendapatkan garam-garam mineral, kemudian juga untuk mendapatkan air ya, sebetulnya mereka kan mendapatkannya karena punya akar ya. Kemudian akarnya itu bisa kalian lihat di PPT kan, yang sebelah sini itu adalah akar tunggang ya, kemudian yang sebelah sini akar serabut. Nah kemudian tumbuhan itu punya dua jenis sistem perakaran seperti ini yang memudahkan untuk absorpsi dari garam mineral dan juga air ya. Nah kemudian karena tadi ya sebelumnya kalau tumbuhan itu punya sistem perakaran seperti ini yang tadi dua ya, kemudian tumbuhan juga punya berevolusi ya into thin flat leaves like that. So that means because of that plants have extensive branching bodies ya, not like animal body
Jadi kalau in animal body they have compact bodies, ya, they have their own organs, they have their own body parts like legs, like hands, head, and something. But in plants, because they need to absorb as much as possible for carbon dioxide, and then they need to reach for the water, so that means they need to have a branching bodies. Ya, and then selanjutnya, ya, kenapa ya kita harus belajar tentang transport system in plants, ya? There are several importances for learning the transport system in plants, ya. The first one is to move substance for where it's absorbed to where it's needed, ya. Jadi kalau yang kalian lihat di gambar ini adalah proses penyerapan air, ya. Jadi dari bagian bawah itu akan masuk ke tanaman. Nah, kemudian ini adalah salah satu kepentingan kenapa kita harus belajar tentang tentang transport system in plants, ya, karena example water and mineral ions are absorbed to the plants from or by the help of the roots, ya. Jadi kan kalau seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan itu menyerap air dan juga garam mineral yang dari tanah kemudian disalurkan ke bagian-bagian yang membutuhkan, ya. Misalnya nanti dibutuhkan di daun, ada yang dibutuhkan di bunga, dan ada yang mungkin dibutuhkan di batang, ya, untuk mensupport bentuk dari tumbuhan, ya. Kemudian yang kedua, to move substance from where it's produced to where it's needed for metabolism, ya. Jadi maksudnya for metabolism, ya, it is related to photosynthesis, ya. And then the photosynthesis, if you remember the reaction, it's going to be 6 carbon dioxide, ya, plus 6 water, and then it will produce 6 molecule of glucose plus 6 molecule of oxygen, ya, because the sugar is produced in leaves, ya, and then the leaves, ya, in here. And then the leaves has phloem, ya. Jadi ingat aja, to be remembered, phloem is related to photosynthesis, ya. Phloem will distribute the photosynthesis substance into other parts of the plants, ya. Jadi kalau tugasnya phloem itu akan menyalurkan hasil-hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan yang lainnya, ya. Jadi sugar yang tadinya diproduce di dalam leaves kemudian nanti akan disalurkan ke bagian lainnya. Kemudian sugar itu kan dibutuhkan untuk proses respirasi, ya, respirasi tanaman. Kemudian selain respiration, dia juga sugar are used to convert into cellulose, ya. Cellulose is going to be used as cell walls. Jadi selulosa itu kan salah satu pembentuk dari dinding sel, ya. Nah, kemudian selulosa juga merupakan golongan gula, sehingga nanti gula yang diproduksi dari fotosintesis itu akan dirubah menjadi selulosa, ya. Nah, kemudian selanjutnya, to move substance to a different part of the plant for storage, ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat di PPT ini adalah gambar umbi-umbian, ya. Ada kentang, ada ketela dan sebagainya. Semuanya itu mengandung gula, ya. Nah, gulanya itu dari mana? Ya dari fotosintesis tadi, ya. Jadi gula dari fotosintesis will be stored for example in the tuber, ya, or potato tuber, ya. And then the potato tuber can contain glucose in the form of amylum, ya. Jadi kalau gula itu dikandung di tuber, ya, atau di umbi dalam bentuk amylum, ya, bisa juga dalam bentuk amilosa, amylopektin dan sebagainya, ya. Yang penting golongan gula. Nah, kemudian selanjutnya transportation for gases. Tadi kalau sebelumnya we already learned about the transportations for water and mineral ions, and then what happened to the gases, ya. So for the gases, the transportation is going to be through the air spaces inside the cell, ya. Jadi kan kalau kalian lihat di dalam ini, ya, di dalam sel itu banyak sekali ruang kosong, ya, empty zone like this, and then this is called as the air spaces within the cell, and then the air spaces is connected to the stomata, ya, or stoma in English, ya, and then the gas will diffuse out and inside of the cell through the stoma, ya. Jadi nanti udara yang ada di dalam sel itu akan berdifusi keluar dan masuk ke dalam sel melalui stoma, ya. Nah, kemudian menggunakan air spaces yang ada di sini, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, gas-gasnya apa saja nih, Miss, yang
termasuk ke dalam proses transportasi ya. Yang pertama ada carbon dioxide ya. Jadi carbon dioxide is required for plants ya. Jadi required to do photosynthesis ya. Jadi kalau tadi kalian ingat ya, 6 carbon dioxide plus 6 water, and then it will produce 6 molecules of glucose and 6 molecules of oxygen. So the carbon dioxide is required for photosynthesis, and it is obtained through diffusion from the air ya. Jadi fotosintesis itu memerlukan carbon dioxide, and then carbon dioxide-nya itu akan berdifusi masuk ke dalam sel tadi melalui stomata, kemudian juga melalui air spaces ya. Nah, kemudian akan berdifusi. Nah, kemudian oxygen. Nah, oxygen is also required ya to the for the plant to do respirations ya. But if you again ya, if you remember the reaction for photosynthesis ya, the final product is going to be 6 molecule of glucose and then 6 molecule of oxygen. Nah, this 6 molecule of oxygen is going to be released to the environment or to the system as a waste product. So it's not so it's both required and then it's going to be also to be released ya. Jadi ada yang dibutuhkan di dalam sel untuk respirasi, kemudian sekaligus juga dibuang atau dilepas ke lingkungan sebagai waste product ya, atau produk samping. Nah, kemudian ini also obtained through diffusion. Jadi juga didapatkan dari lingkungan melalui yang namanya difusi ya. Nah, kemudian selanjutnya, so the conclusion is ya, jadi kesimpulannya apa selama tadi kita berbicara tentang transport system ya. For gas there is need or no need for transport system. Kalau menurut kalian ini butuh atau enggak? Kalau tadi water and mineral will be transported to the each cells or each part of the plants ya through the xylem and phloem, and then how about the gases ya? So because like I said before ya, jadi kalau untuk gas itu kan ada air spaces ya, and then it will be diffused ya through the air spaces and through the stoma. So there is no need for transport system ya, since gas can easily go out to the system by diffusion. Jadi karena tadi kan bisa berdifusi dengan mudah ya, jadi tidak perlu adanya organ atau sel-sel yang mengangkut atau mentransportasikan gas itu ya. Jadi hanya perlu difusi saja, jadi tidak perlu organ. Nah, sehingga ya the transport system is needed to distribute. The first is water, second inorganic and organic substance ya, and then as well as plant hormones ya. Jadi transport system itu hanya dibutuhkan untuk mendistribusikan yang pertama air, kemudian organic and inorganic material, and then also hormon tumbuhan ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya xylem and phloem ya. Xylem carries mainly water and inorganic substance atau inorganic ions ya, for example mineral salts from roots to the rest of the plant. Jadi ingat, kalau yang xylem itu relatednya ya atau berhubungannya dengan yang roots ya. Jadi xylem itu dengan roots, and then phloem with photosynthesis. Jadi kalau xylem akan membawa air ya. Kemudian kalau xylem ya, ada di sini istilahnya xylem sap ya. Nah, xylem sap can move in only one direction ya. Jadi kalau kalian mungkin iseng-iseng nih, atau mungkin nanti kalian sudah kuliah penelitian, kemudian kalian ingin meneliti xylem itu isinya apa ya. Jadi di bagian dalam xylem kalau kalian belah itu ada cairan. Nah, itu adalah getah xylem atau cairan xylem, and then you can call it as xylem sap. And the xylem sap, yeah, what makes it different from phloem sap, because phloem also has a sap. The xylem sap can only move in one direction ya, at one time. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini ya, ada tanda panah ya. Tanda panah ini menunjukkan bahwa xylem sap hanya bisa bergerak dalam satu arah ya. Jadi dari bawah ke atas ya, karena kan memang harus membawa air, kemudian menyalurkannya ke bagian-bagian yang lain, sehingga harus diserap dari bawah ke atas. Ya, itu adalah xylem sap. Nah, kemudian kalau phloem carries photosynthesis substance ya,
mainly water and sugar from the leaves to another areas of the plant. Jadi yang tadi kayak Miss sudah jelasin bahwa kalau phloem itu akan menyalurkan substansi atau material yang dibutuhkan untuk fotosintesis maupun hasil-hasil fotosintesis dalam istilahnya ke dari daun ke bagian-bagian tubuh yang lainnya. Ya, and then phloem also has a phloem sap ya. Jadi kalau yang tadi seperti udah Miss bilang bahwa phloem itu juga punya phloem sap seperti xylem sap. And then but what makes it different from xylem sap is that the phloem sap can move into direction ya. Jadi tergantung dari penempatan si phloem sapnya itu ada di mana. Tapi dia bisa bergerak secara dua arah. Kalau kalian lihat di gambar yang ini ya, ada tanda panah. Ini kan ada sel-sel pemisahnya ya, ada sel-selnya ya masing-masing. Kemudian di masing-masing sel ini ya si xylemnya itu bisa membawa mineral atau water dalam dua arah ya, jadi bisa secara bolak-balik seperti itu. Beda dengan yang tadi yang xylem ya. Nah, kemudian selanjutnya ya structure of stems, roots and leaves. Ya. Nah, they are the main organs involved in the transport system. Jadi memang kalau batang, kemudian akar dan daun adalah organ-organ utama yang berperan dalam transport system in plants ya. Nah, kemudian they consist of more than one tissues ya. Nah, maksudnya tissues di sini apa Miss? Bukan tisu ya, tapi tissue di sini adalah jaringan. Ya, kemudian jaringan itu adalah collection of cells specialized for a particular function ya. What it means in here is that when a cell has a function, it cannot do another function. Jadi kalau misalnya sel itu for example the guard cell in stomata ya, itu hanya untuk menjaga turgid atau turbiditas dari si stomata. Ya sudah, dia hanya menjalankan fungsinya seperti itu. Tidak mungkin dia akan menjalankan fungsi yang lain. Ya, jadi memang sel-sel ini sudah terdiferensiasi kemudian juga terspesialisasi sendiri. Ya, nah kemudian ini selanjutnya how about monocotyledonous and dicotyledonous ya. Jadi kalau tumbuhan seperti yang kalian tahu ada berkeping 2 dan berkeping 1 ya, monokotil dan dikotil. Nah, kemudian apa perbedaannya? Ya basically the mechanisms on both monocotyledonous and dicotyledonous is the same ya, but there is different in the distribution of xylem and phloem in their roots, leaves and in the stems ya. Jadi hanya perbedaan distribusinya aja, hanya perbedaan letak atau locationnya aja. Ya, kita lihat bagaimana perbedaannya ya. Nah, ini ada gambar yang sebelah sini monokotil, di sini dikotil ya. Nah, kalau kalian lihat di sini yang monokotil itu bagian xylem dan phloemnya itu lebih tertata ya. Kalian bisa lihat itu dan lebih tertata dan tersebar ya. So the xylem and phloem is spread evenly ya through the tissue, but in dicotyledon ya it's going to be packed into one area. Jadi kalau yang dicotyledon itu biasanya dia bergabung atau menyatu di satu tempat ya. Beda kan gambarnya antara monokotil dengan yang dikotil. Itu saja perbedaannya, tapi transport sistemnya, mekanismenya itu sama ya. Nah, kemudian epidermis ya. Yang pertama kita mulai dengan epidermis ya. Epidermis is continuous layer on the outside of the plant ya. Jadi adalah bagian terluar dari lapisan suatu tanaman ya. Dan kemudian epidermis is not only found in plants ya, but also in animals, also in our skin ya. Jadi epidermis itu juga bisa ditemukan di organisme-organisme lain. And then it's usually one cell thick. Nah, yang dimaksud dengan one cell thick itu ketebalannya mungkin hanya sekitar 3-5 mikron ya. Jadi sekitar ya satu sel saja ketebalannya seperti itu. Nah, kemudian that provides protection. Jadi sama fungsinya baik itu in plants or in animals or in humans, epidermis is going to be used as a first protection ya against the environment. Nah, kemudian contohnya apa Miss? Epidermis di sini contohnya adalah waxy cuticle in stems and leaves which is waterproof. Ya, jadi kalau kalian lihat kutikula ya atau lapisan lilin yang ada di misalnya in cactus ya. Nah,
ini tadi ya, ini adalah lapisan paling pertama, ini yang warnanya putih seperti ini adalah cuticula atau cuticle, and then the below the cuticle there is upper epidermis ya. So there are two kinds of epidermis ya. First one is the upper epidermis and then the lower epidermis ya. And then if you want to find where the stomata is, so the stomata is going to be found in lower epidermis ya, but not in the upper epidermis. Yeah, but this is the case of the most of the plants. But if you see the lily, yeah, or water lily, yeah, the water lily stomata can be found in upper epidermis, yeah, because the leaves is flat, yeah, it's huge, it's thin, and then it's going to float in the water, so it needs to absorb as many light as possible. So the stomata is going to be found at or near the upper surface of the plant ya, but in most of the plants ya, jadi kalau untuk di sebagian besar tanaman itu umumnya stomata bisa ditemukan di bagian bawah ya, lower epidermis, but in water lily it's near the surface ya. Nah kemudian selanjutnya tadi, nah ini ya, jadi ini adalah stomata tadi ya. Nah kemudian kalau ini adalah kaktus ya, jadi kalau kalian lihat the surface is usually smooth and then shiny. Nah itu biasanya karena ada cuticula tadi ya, to provide the protection ya. Jadi kalau batang dari kaktus itu kan biasanya karena dia itu termasuk tumbuhan sukulen ya, succulent plants ya. Nah kalau tumbuhan succulent plants itu batangnya biasanya berair kemudian berongga ya. Jadi kemudian bayangkan kalau misalnya dia tidak punya kutikula, berarti dia rentan sekali terhadap infeksi dari penyakit ya, misalnya bisa dari fungi, bisa dari bakteria, bisa dari mungkin other animals ya, karena kalau batang berair dan berongga itu apa istilahnya ya, rentan sekali ditumbuhi oleh bakteri, sehingga makanya kutikula yang ada di kaktus itu berfungsi sebagai protection ya. Ini begitu juga dengan tanaman biasa ya, biasanya kalau kalian lihat daun yang mengkilap itu umumnya ada kutikulanya ya. Nah kemudian ini selain tadi ada kutikula ya, kemudian ada root hairs ya. Nah root hairs itu kalian bisa temukan di sini ya. Jadi kalau kalian mungkin lihat akar itu biasanya di sekitar akar utamanya itu ada kayak rambut-rambut akar yang kecil-kecil. Nah, kemudian itu juga salah satu bentuk epidermis sebetulnya ya, lapisan luar. Ya, root hairs in roots is going to increase the surface area for the absorption or for the maximum absorption of water ya, and mineral salts. Nah, kemudian selanjutnya parenchyma. Ya, nah parenchyma made up of thin walled cells used as packing tissues ya. Jadi parenchyma disebut sebagai packing tissues atau jaringan yang untuk mengepak seperti itu. Nah, maksudnya mengepak di sini adalah untuk menyimpan cadangan makanan ya, for storage. Nah, makanya di sini disebutkan metabolically active and may be used for storage of foods in the form of starch. Ya, jadi memang sel-selnya itu sangat aktif, kemudian dia juga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanannya sebagai storage. Nah, and then when the cells are turgid, it helps to support the plant and therefore preventing wilting. Ya, jadi kalau kalian tahu bahwa di batang itu kan ketika selnya turgid atau fully inflated with water, that means the cells are strong and then it prevents the plant from wilting. Ya, jadi kenapa sih kalau tumbuhan itu bisa layu? Ya sebetulnya karena parenchymanya itu nggak ada misalnya, atau sudah rusak misalnya ya, sehingga dia itu tidak bisa merangkap air di dalam selnya itu tersebut, kemudian selnya menjadi flaccid ya atau less turgid, sehingga nanti selnya akan berkerut ya, mengerut, kemudian lama-lama tumbuhannya layu ya. Nah kemudian air spaces between the cells allowed gas exchange ya. Jadi kalau tadi kalian tanya, Miss, air spaces itu adanya di mana? Air spaces is inside of the parenchyma. Jadi di antara sel-sel parenchyma itu memang mereka itu tidak tightly packed ya, tapi masing-masing dari selnya itu biasanya mempunyai rongga, kemudian rongganya itulah yang disebut dengan air spaces. Ya, nah kemudian water and mineral salts are transported through the walls and living contents of the cell. Jadi kalau tadi gas ditransfer atau ditransportasikan melalui
air spaces. Nah, kalau water and mineral salts are transported through the living cells ya. Jadi antara sel-sel yang hidup kemudian lewat cell walls-nya. Nah, kemudian it forms the cortex in roots and stems, also the pith ya. Nah, kalau cortex itu istilah lainnya adalah outer regions of cells karena dia adalah bagian luar dari sel. Kemudian tadi kalau cortex disebut bagian terluar karena dia consists of parenchyma and collenchyma ya. And then parenchyma also form the pith ya. So if you see this one ya, nah if you cut open the stem ya, and then you make a cross section of the stems, you can find the middle ya. The middle of the stems usually are white colored, and then this one is called the pith ya. And then if you eat some oranges and then you peel the skin ya, it's going to be white on the inside, and then this white layer is called the pith ya. Okay, so this one is the parenchyma cells ya. And then if you see ya the morphology ya, so the cell or each cell is not tightly packed ya. So there is an air spaces ya, or internal air spaces ya. Jadi kalau kalian lihat itu memang selnya itu berongga ya, sehingga dia punya air spaces. Nah, kemudian ini intracellular air spaces ini adalah sebagai tempat untuk pertukaran gasnya ya, sebagai tempat untuk gas-gas tersebut berdifusi ya. Kemudian ini ada thin primary cell walls ya. Nah, kemudian ini digunakan untuk transfer water and mineral salts. Nah, kemudian ini tadi kalau kalian lihat bahwa cortex ya, kalau pith tadi adalah bagian tengah, sementara cortex itu adalah bagian penyusun yang bagian luar ya, outer regions of cell, and then it is composed of collenchyma and parenchyma ya. Jadi dia itu tersusun atas or consists of collenchyma and parenchyma. Jadi bisa disebut sebagai cortex ya. Jadi dua-duanya. Nah, kemudian ini large parenchyma cells with chloroplast are called as chlorenchyma ya. Jadi jangan tertukar, nanti ada yang disebut dengan collenchyma, ada yang disebut juga sebagai chlorenchyma ya. If chlorenchyma ya, chlorenchyma is parenchyma cells with chloroplast ya. The function is to do photosynthesis, but not all parenchyma cells have chloroplast ya. As you can see in this picture, the green one ya, the big and green cell, it contains chloroplast, but this one, the white one, doesn't contain chloroplast ya. Nah, kemudian ini collenchyma. Nah, collenchyma along with parenchyma will form a cortex, and collenchyma is modified form of parenchyma with extracellulose and deposited at the corners of the cell ya. Jadi kalau collenchyma itu sebetulnya masih bersaudara dengan parenchyma ya. Tetapi kemudian kalau collenchyma itu adalah modified ya, jadi lebih termodifikasi dengan penambahan adanya ekstraselulosa di bagian ujung-ujung selnya ya. Nah, kemudian fungsinya apa kalau dia penuh atau banyak selulosanya, sementara selulosa adalah pembentuk dinding sel ya. Berarti dia tuh berfungsi untuk memprovide extra strength ya. Jadi selain tadi epidermis untuk extra strength, ada juga collenchyma ya. Nah, kalau collenchyma itu contohnya di mana, Miss? Mungkin kalian pernah lihat the midrib of leaves contains a lot of collenchyma ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya, kalau kalian pernah lihat daun, kemudian lihat daun itu kalian balik, di bagian tulang tengahnya atau tulang daun itu kan tebal ya biasanya. Nah, itu banyak sekali mengandung collenchyma ya. Karena apa? Tulang daun berfungsi untuk menopang bagian daun ya, sehingga dia harus kuat. Kemudian ini kalau kalian lihat penampangnya cross section of the cell in microscope ya, kalian bisa lihat bahwa collenchyma ya itu bagian-bagiannya, the edge of the cell is thick ya, and then it contains a lot of cellulose ya, deposited at the corners of the cell ya. It is different though from parenchyma. The parenchyma is a thin cell wall ya, thin cell wall cells. Meanwhile, the collenchyma is thick cell walls.
Ya, jadi bedanya kalau kolenkima itu sel ujung-ujung selnya tebal, sementara yang di parenkima itu biasanya tipis ya sel-selnya. Nah, kemudian ini kalau kalian lihat kalian amati lagi lebih jauh ya. Biasanya kalau kalian amati kemudian kalian beri warna pada selnya, itu bisa kelihatan di mikroskop ini ada penebalan warna ya. Jadi warnanya biasanya lebih gelap dan lebih tebal ya karena memang dia mengandung selulosa ya, sehingga warna yang diserap lebih banyak ya dibandingkan dengan yang bagian sini ini lebih tipis warnanya adalah parenkima. Kemudian ini adalah kolenkima, kemudian yang bagian luar ini adalah epidermis ya. Nah, kemudian ini endodermis ya. Jadi endodermis masih saudara juga dengan epidermis ya, tapi bagian bawahnya, bagian bawah epidermis. Endodermis is one cell thick surrounds the vascular tissue in stems and roots. Ya, yang dimaksud dengan vascular tissue di sini adalah xylem and phloem ya, jadi jaringan-jaringan vaskuler. Nah, kemudian there is a passage cells which allows the entrance or the passage of water ya. Jadi di bagian sini ada yang disebut dengan passage cell, bagian luarnya itu untuk sebagai tempat keluar masuknya air, dia akan mengatur ya. Nah, kemudian mesophyll. Nah, mesophyll made up of specialized parenchyma cells. Jadi ini juga termasuk bagian dari parenkima selain kolenkima tadi ya, between lower and upper epidermis. So, jadi kalau kalian lihat di morfologinya ya, tadi bagian parenkima itu kan ada yang namanya mesophyll. And then mesophyll is distributed into two types ya. There is palisade mesophyll cells and then there is spongy mesophyll cells ya. Jadi ada palisade mesophyll, kemudian juga ada mesophyll bunga karang ya di sini. Nah, disebut bunga karang karena memang bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian air spaces, kalau kalian tadi tanya lagi air spaces ada di mana, sebetulnya ada di parenkima, tapi lebih spesifiknya itu biasanya terdapat di spongy mesophyll ya, karena memang sel-selnya itu dia tidak rapat sehingga dia punya ini ya air spaces. Nah, kemudian specialized for photosynthesis ya, of course because parenkima has a lot of photosynthetic pigments ya, for example the chloroplast. Jadi dia itu mengandung banyak sekali chloroplast, and then you can see the palisade mesophyll cell contains more chloroplast than spongy mesophyll cells ya. Jadi kalau palisade itu biasanya kalian bisa lihat dia mengandung chloroplast lebih banyak karena apa? Dia itu dekat dengan permukaan, ya kan? Palisade mesophyll is located near the upper surface of the leaf, so it can get and it can absorb the light as much as possible ya, makanya dia mengandung klorofil lebih banyak sehingga ini ya palisade itu beda ininya, karakteristiknya is a column shaped located near the upper surface and contains more chloroplast, meanwhile the spongy mesophyll has many large air spaces for the gas exchange and then contains less chloroplast ya. Kemudian selanjutnya pericycle ya. Nah, pericycle is a layer of cells. Jadi pericycle juga merupakan lapisan dari sel-sel tumbuhan. Kemudian one to several cell thick. Jadi bisa tebalnya bisa satu kemudian beberapa sel. And then between the endodermis and phloem next to the vascular tissues ya. Jadi letaknya adalah di sini pericycle yang warnanya biru muda ya. Nah, kemudian pericycle itu between the endodermis and phloem. Jadi betul ya, karena ini adalah endodermis, lapisan yang berwarna hijau, ini endodermis. Kemudian yang phloem itu yang warnanya kuning ya. Jadi sehingga dia adalah lapisan pembatasnya. Ya, nah kemudian next to the vascular tissue, karena ada vascular di situ disebutkan adalah phloem dan xylem ya. Jadi memang dia itu bersinggungan langsung dengan xylem dan phloem. Ya, and then in roots it's one cell thick, new root can grow from this layer. Ya, jadi bisa juga sebagai tempat pertumbuhan akar. Ya, in stems form a tissue called sclerenchyma. Ya, has that lignified cells for extra strength. Jadi pericycle ini kalau di batang itu membentuk suatu struktur yang atau suatu lapisan sel yang disebut dengan sclerenchyma. Jadi kalau kalian tadi ingat bahwa jenis-jenis jaringan atau lapisan sel itu ada parenchyma, kemudian ada
Kolenkima. Nah, ini juga ada sclerenchyma. Nah, kemudian sclerenchyma itu dibentuk dari pericycle ini yang berisi dengan sel-sel yang telah mati, yang telah terlignifikasi, ya. Jadi sudah mengalami penebalan sel, ya. Seperti kalian bisa lihat di sini bedanya, ya. Parenchyma tissue, Collenchyma tissue, and Sclerenchyma tissue. Jadi ini adalah perbedaannya, ya. Bisa kalian lihat kalau di Sclerenchyma tissue itu biasanya di H itu lebih tebal-tebal karena dia mengandung sel-sel yang telah terlignifikasi, ya, that cells that are lignified. Nah, kemudian selanjutnya, ya, vascular tissue. Nah, vascular tissue di sini seperti yang udah Miss katakan bahwa vascular tissue berarti kita berbicara tentang xylem and phloem, ya. Nah, xylem first, ya. Xylem contains tubes, ya. Jadi kalau xylem kalian belah, kalian lihat morfologinya itu mengandung atau berisi itu seperti kayak tabung-tabung, ya, yang disebut dengan xylem vessels. Nah, xylem vessels made from dead cells. Nah, ini yang membedakan dengan phloem cells, ya. Jadi kalau xylem cells atau xylem vessels are made from dead cells, ya. Jadi terbentuk dari sel-sel yang mati. Karena apa? Fungsinya hanya to transport the water and mineral salts. Meanwhile in phloem, ya, phloem or sieve tubes. Jadi phloem itu juga nanti punya tubes sendiri, tapi dia disebutnya sieve tubes, ya. Kalau tadi xylem vessel, ini phloem adalah adalah sieve tubes, ya. Nah, kalau sieve tubes itu mengandungnya living cells, ya. Jadi karena living cells karena dia itu harus mentransportasikan bagian-bagian sel yang dihasilkan dari fotosintesis seperti ini, ya, seperti water, kemudian juga dia menghasilkan glucose, ya, atau sugar, makanya dia harus ditransportasikan melalui bagian sel-sel yang hidup, ya. Sehingga kalau phloem itu tersusun oleh living cells, sementara kalau xylem itu tersusun atas dead cells, ya. Nah, kemudian reinforced with strong and waterproof material called lignin, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia itu bagian dalam selnya sudah terlignifikasi juga karena dia from dead cells, ya, sehingga sel-selnya itu lebih tebal. Nah, kemudian allows long distance transport of water and mineral salts, ya. Of course karena xylem itu related with roots, ya, karena and then roots is below the soil and then it's going to transport the water and mineral salts to the rest of the plant, so it needs a strong cell, ya, and to allows a long distance transport. Nah, kemudian ini, ya, phloem contains tubes too, ya, but it is called as sieve tubes, ya, sieve tubes. Nah, kemudian it is made from living cells, ya, that what makes it different from xylem vessels, and then it allows long distance transport of organic compounds, ya, for example the sugar. Jadi seperti yang tadi xylem, ya, phloems juga butuh istilahnya atau menyediakan jarak jauh, ya, transport jarak jauh karena dia harus mentransfer the photosynthetic substance to the rest of the plant, ya. Nah, kemudian transport of water, ya, transport of water itu it is start from high and then to lower water potential, ya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa air itu kan biasanya mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, ya. Jadi sama juga dengan transport of water, ya. Nah, prosesnya seperti yang bisa kalian lihat di gambar itu berkaitan juga dengan yang namanya transpiration, ya, atau transpirasi. Jadi ketika ada cahaya matahari di sini, ya, the energy from the sun is going to evaporate the water, ya. Jadi karena ada cahaya atau energi panas, dia akan menyebabkan air yang ada di dalam sel itu menguap, ya, atau evaporate, ya. The water evaporates from the leaves, ya, and then the process is called as transpiration. And then there is reduction of water potential in leaves, ya. Jadi karena yang disebut dengan water potential itu adalah water gradient atau perbedaan jumlah air lah, istilahnya yang mudahnya seperti itu. Jadi ada perbedaan jumlah air antara di dalam sel dengan di luar sel, ya. So it reduce the water potential in leaves, ya, inside the leaves, ya. And then it sets up water potential gradient throughout the plant, ya. Jadi sehingga menyebabkan adanya gradien atau perbedaan gradien di seluruh bagian tumbuhan, ya, karena adanya tadi air yang berevaporasi atau menguap, ya. Kemudian the water will absorb by roots,
Ya, jadi karena tadi kan air sudah lepas ya, air sudah menguap, sehingga apa, di dalam sel berarti dia istilahnya kadarnya berkurang ya. Karena kemudian gimana caranya dia merecharge atau menambah jumlah air yang di dalam ya, dengan cara ini ya, water will be absorbed by the roots through the xylem, and then from the xylem the water will move to the stems and then transported to the rest of the plants ya. Jadi seperti itu kira-kiranya atau singkatnya bagaimana jalannya transportasi dari air dari mulai dari dalam tanah sampai bisa keluar lagi ke lingkungan ya. Nah, kemudian di sini factors, there are several factors that affect the transpiration rate. Yeah, for example, the first one, the humidity, the wind and the wind speed and temperature, the light intensity and condition. Yeah, and then we will look from the first one, yeah, humidity atau kelembaban. Yeah, humidity. If the water potential gradient becomes steeper, rate of transpiration will increase. Ya, jadi memang kalau kalian lihat seperti tumbuhan yang ini ya, contohnya kaktus ya. Kaktus ini kan dia hidup di daerah yang ekstrim panas ya kan. Nah, kemudian kalau daerah yang ekstrim panas berarti dia kelembabannya sangat rendah ya, sangat tinggi ya. Karena kan air itu istilahnya nggak lembab karena dia terus menerus menguap di daerah tersebut, sehingga akan menyebabkan laju transpirasi juga menjadi meningkat ya, otomatis ya. Pasti kalau kalian aja deh berada di tempat kering, itu kan berarti kalian juga lebih sering merasa haus ya. Sama halnya dengan tumbuhan, karena apa, airnya itu semakin cepat menguap ya ke lingkungan ya. For example, the low humidity where gradient is steep, the transpiration is quicker ya. Nah, ini jadi contohnya seperti di tumbuhan kaktus ya. Jadi transpirasi berjalan lebih cepat di daerah yang ekstrim suhunya ya, yang lebih panas. Nah, kemudian wind speed and temperature. Nah, kalau untuk temperature kaitannya sama dengan humidity ya. So if the temperature increases, the rate of transpiration will also increase ya, because related with humidity. Ya, seperti tadi, kalau humidity-nya rendah berarti kan dia panas sekali hawanya ya, berarti udaranya panas, otomatis temperaturnya juga panas, sehingga istilahnya laju transpirasi itu akan semakin cepat. Nah, kemudian in wind speed ya, kemudian dengan kecepatan angin ya, if the wind speed increases, the rate of transpiration also increases ya, because the wind ya moves water saturated air away from the stomata. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di gambar sel ini, stomata ini ya, sel stomata. Sel stomata itu kan isinya adalah dua sel penjaga ya, atau guard cells ya. And then the guard cell is fully inflated with water. That means the cell is turgid ya. And then if there is a wind and then it's really fast ya, the wind can moves water saturated air away. Jadi ini biasanya kan di sekitar stomata itu juga banyak sekali uap air ya. Nah, uap airnya itu karena ada pengaruh anginnya itu akan membawa atau istilahnya membantu menguapkan si air itu, sehingga si sel stomata itu akan menjadi flaccid atau less turgid, sehingga nanti laju transpirasinya itu juga akan menjadi makin cepat. Tandanya kan penguapan airnya semakin cepat ya. Kemudian ini light intensity ya. Nah, light intensity, rate of transpiration is almost 0 point ya, because most of stomata are open during the day and closed during the night. Seperti yang kalian tahu, kalau mungkin pas SD orang bilang atau guru kalian bilang bahwa tumbuhan itu bernafas ya kan. Nah, tumbuhan itu kan bernafas biasanya ketika siang ya, karena kan dia sekalian untuk fotosintesis. Kemudian pas malam itu disebutnya kayak orang istirahat karena ya stomatanya itu menutup. Ya, memang betul ya, because during the day the stomata is open and then carbon dioxide will diffuse into the leaf ya for photosynthesis. And during the night the stomata will be closed is to reduce unnecessary water loss. Ya, jadi bayangkan kalau stomata itu terus membuka, berarti kan laju penguapan tinggi, berarti semakin banyak air yang keluar, sehingga ketika malam atau sedang tidak ada matahari, biasanya stomata itu akan menutup untuk mengurangi kehilangan air ya. Nah, kemudian ini condition ya, and then I refer the condition to dry and extreme condition ya. In a very dry condition where gradient is steep ya, jadi pasti ya
ketika kondisinya sangat kering, berarti gradien atau perbedaan jumlah air antara dalam sel dengan luar sel itu pasti perbedaannya sangat tinggi, ya. The plants must partially or completely close the stomata even when it's meant to reduce the photosynthetic rate, ya. Jadi walaupun apa istilahnya harus mengorbankan laju fotosintesis, ya, karena apa? Karena kondisinya itu sangat kering, ya. How does the plant cool down the temperature? Jadi bagaimana kalau di kondisi panas, kemudian si apa istilahnya tumbuhannya itu bisa mendinginkan ini ya, suhu, ya. Seperti kita aja, kalau kita habis berolahraga, kita panas, berkeringat, kita kan dengan keringat itu sendiri adalah cara tubuh atau mekanisme tubuh dalam mendinginkan temperatur, ya, atau dengan minum air. Nah, tumbuhan juga punya mekanismenya sendiri, ya. Water will evaporate, and then when it evaporates, it also absorbs the heat energies, thus reducing the temperature. Ya, jadi air itu kan akan berevaporasi, ya, atau akan menguap ketika keadaannya kering atau panas, ya. Nah, ketika si airnya itu menguap ke udara atau menguap ke sistem, itu juga sambil membawa panas, ya, yang ada di dalam tumbuhan, sehingga panasnya itu ikut keluar bersama air, ya. Kemudian juga sehingga nanti si temperaturnya akan turun, ya. Nah, kemudian how does the plant wilt? Ya, jadi gimana caranya tumbuhan kok bisa layu? Ya, sedikit menyinggung yang tadi masalah dengan parenkima tadi. Ya, water inside the cell decreases, ya, because the loss of water vapor from the transpiration is larger than the water intake from the soil. Ya, jadi tumbuhan itu bisa layu ketika adanya jumlah air yang menguap itu malah lebih besar daripada jumlah air yang diserap melalui tanah, ya. Ya kan, kalau dia apa istilahnya menguap terus, berarti air yang masuk ke dalam tumbuhannya semakin kecil, ya. Nah, sehingga ya the cell becomes flaccid or less turgid, ya. Jadi selnya itu akan mengerucut atau mengecil, ya. So the soft parts lose the support and stomata will also close, ya. Jadi yang bagian utama yang biasanya paling pertama diserang adalah bagian-bagian yang lunak seperti bunga, ya, kemudian buah atau batang yang kira-kiranya banyak mengandung air, ya. Yang biasanya mengandung air itu turgid, kemudian ketika dia dalam kondisi kering, berarti dia sel-selnya akan menjadi flaccid, ya, atau kehilangan air, sehingga dia akan layu duluan, ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ada xerophytes, ya. Xerophytes itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah panas, ya, atau ekstrim, ya. Plants that live in places where water is in short supply, ya. Jadi tumbuhan yang hidup di daerah kelangkaan air, ya. Nah, kemudian contohnya, ya, sebelumnya xerophytes evolves special adaptation, ya, is to minimize the loss of water, ya. Ya, contohnya aja seperti di kaktus, ya, karena dia sudah berevolusi daunnya, ya, bentuk tubuhnya untuk mengurangi kehilangan air, ya. Contohnya, ya, the examples is marram grass, ya, cactus, Sitka spruce, Phlomis italica, and Euphorbia canariensis, ya. Kemudian kita akan lihat satu-satu. Marram grass, ya, atau Ammophila arenaria, ya. It grows on sand, ya. Jadi ini salah satu tumbuhan yang bisa ditemukan di daerah panas juga. Kemudian dia tuh biasanya tumbuhnya di daerah berpasir atau gurun pasir, ya, seperti kayak rumput biasa bentuknya, ya, tapi bentuk daunnya itu biasanya umumnya lebih kecil, ya. Kalau kalian bisa lihat bahwa tumbuhan-tumbuhan yang umumnya hidup di daerah panas itu daun-daunnya lebih kecil dibandingkan daun yang atau tumbuh di daerah yang lembab, ya, karena memang dia harus mengurangi laju penguapan. The leaves can roll up due to shrinkage of special hinge cell, ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah salah satu daun marram grass yang dilihat ketika di mikroskop itu menggulung. Jadi daunnya memang bisa menggulung ketika dia di kondisi panas, ya, karena adanya pengerucutan sel-sel, ya. Nah, kemudian exposing a thick waterproof cuticle,
ya called cutin to the air outside the leaf. Jadi ketika si daun-daunnya ini menggulung ya, dia akan di bagian luarnya itu akan terekspos ya. Ini bagian luar kalian bisa lihat ini adalah lapisan kutin atau lapisan waterproof ya. Nah, lapisan waterproof ini ya fungsinya untuk salah satunya untuk protection tadi, kemudian juga untuk menahan laju evaporasi. Ya, kemudian sebetulnya di marram grass juga dia punya rambut-rambut ini ya, yang di bagian tengah-tengah ini seperti rambut-rambut itu adalah dinamakan dengan trikoma. Nah, itu juga ada fungsinya lagi dalam hal tadi soal evaporasi dan sebagainya ya. Nah, kemudian cactus or Opuntia subspecies ya, flatten photosynthetic stem to store water. Jadi kalau kalian lihat yang jenis kaktus seperti ini Opuntia itu biasanya bentuk batangnya itu gepeng ya atau tipis seperti itu ya, sebetulnya juga untuk menyimpan air, kemudian juga untuk mencegah supaya air itu tidak cepat menguap. Nah, kemudian leaves are reduced to spines to lessen the surface area. Jadi kalau kalian lihat di daun-daun tumbuhan ya, terutama yang biasanya di tempat lembab misalnya air ya, atau seperti si water lily ya atau lotus dan sebagainya, itu biasanya kan daunnya malah lebar banget ya. Nah, sebetulnya daun lebar itu kan untuk dia supaya dapat cahaya lebih banyak, kemudian biasanya fotosintesisnya cepat. Nah, tapi kalau dia hidup di daerah gurun seperti Opuntia ini, dia tidak perlu fotosintesis cepat, dia juga tidak perlu evaporasi lebih cepat karena memang daerahnya sudah kering, sehingga biasanya daunnya itu berbentuk duri untuk mengurangi surface area ya atau luas permukaan. Nah, kemudian Sitka spruce or Picea sitchensis, leaves are in the forms of needles ya. Jadi ini adalah cemara ya. Kalau kalian pernah lihat cemara, itu kan daunnya berbentuknya seperti jarum ya. Nah, kemudian the leaves are covered in a layer of waterproof. Jadi kalau kalian lihat mungkin kalau nanti kalian sempat atau pernah lihat tumbuhan cemara, kalian lihat biasanya daunnya itu udah satu berbentuk jarum, kemudian daunnya juga biasanya mengkilap ya, smooth and shiny itu tadi. Ya, jadi dia itu punya lapisan lilin juga. Nah, kemudian have shrunken stomata. Jadi stomatanya itu dia posisinya bukannya keluar, dia malah ke dalam ya, shrunken stomata. Seperti ini. Kemudian ini woolly sage atau Phlomis italica ya. Nah, Phlomis italica has trichomes or tiny hair structures to prevent the loss of water, just like marram grass ya. Jadi kalau tadi yang marram grass nih sudah sebut dia punya trichomes atau trichomas. Kalau kalian lihat ini adalah daunnya Phlomis italica. Kemudian kalau kalian lihat mau tahu seperti apa sih trichoma itu, mungkin kalau kalian pernah lihat sukanya di daun-daun yang merambat kadang ya. Nah, seperti ini ada rambut-rambut tipis sekali. Nah, ini adalah yang disebut dengan trichoma ya. Kemudian trichoma itu digunakan untuk reduksi laju evaporasi juga. Nah, kemudian terakhir ini ada Canary Island spruce ya, atau Canary Island spruce atau Euphorbia canariensis ya, tanaman asli dari Canary Island. Kemudian it has swollen and succulent stems to store water. Jadi sebetulnya ini mirip atau masih kerabat juga dengan kaktus ya, karena memang dia juga berduri seperti ini. Kemudian batangnya itu dia menebal ya, karena dia termasuk dengan tumbuhan sukulen. Kalau tumbuhan sukulen itu ditandai dengan biasanya batang berongga kemudian mempunyai air ya, seperti tumbuhan kaktus ya. Nah, ini kemudian stems are coated with wax. Jadi kalau kalian lihat batangnya itu biasanya juga istilahnya mengkilap ya, karena dia punya lapisan lilin. Kemudian leaves are extremely small ya, jadi daun-daunnya itu telah tereduksi juga menjadi bentuknya lebih kecil-kecil seperti ini ya, yang gunanya juga sama untuk mereduksi laju evaporasi ya. Kemudian ini from soil to root hair ya, ini yang terakhir ya, water moves into the root hairs by osmosis. Jadi kalau tadi gas itu berdifusi, kalau beda dengan air ya, kalau air itu dia masuk dari dalam tanah ke akar itu melalui osmosis ya. Nah, kemudian root hairs will provide a large surface area in contact with the soil surrounding the root, also for absorption of nitrate and magnesium ya. Oke, jadi ini sudah
selesai ya materinya sampai di sini. Nanti untuk daily test dan final test materinya juga sampai sini. Kemudian nanti akan Miss buatkan summary habis ini ya, supaya kalian bisa belajar lagi di rumah. Oke, see you. Thank you.